Kali ini kita akan membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul The Titan yang rilis pada tahun 2018. Bayangkan kalau planet kita ini sudah tidak sanggup lagi menampung manusia. Bumi sudah sesak, sudah kehabisan napas karena terlalu banyak penghuninya. Nah, dari sinilah sebuah ide nekat muncul. Sebuah ide bernama Proyek Titan, yang tujuannya adalah mengubah manusia pilihan agar bisa tinggal di planet lain. Kedengarannya seperti solusi, tapi justru inilah awal dari cerita kita. Tanpa berlama-lama, kita langsung saja ke alur ceritanya. Film dimulai pada tahun 2048. Kondisi bumi sudah sangat menyedihkan. Populasi yang meledak membuat bencana alam dan kelaparan jadi pemandangan biasa. Di tengah keputusasaan itu, para ilmuwan terbaik dunia berkumpul untuk sebuah program ambisius. Mereka memilih 14 tentara terbaik untuk diubah menjadi sesuatu yang lebih dari manusia, menjadi seorang Titanian. Tujuannya adalah menciptakan manusia super. Manusia dengan kemampuan adaptasi luar biasa yang sanggup tinggal di Titan, salah satu bulan milik Saturnus. Titan ini memang punya struktur yang mirip dengan bumi, tapi kondisinya jauh lebih ekstrem karena letaknya yang terpencil dari matahari. Jadi, sebelum membangun peradaban baru, para relawan ini harus berevolusi terlebih dahulu. The largest moon of Saturn. Sebelum program gila ini dimulai, ke-14 tentara dan keluarga mereka dipindahkan ke sebuah kompleks khusus. Tempatnya terlihat sempurna, seperti surga kecil yang dibangun pemerintah dan Departemen Pertahanan. Rumah mewah, sekolah, pusat perbelanjaan, semuanya ada. Di antara mereka ada seorang tentara bernama Rick Johnson. Dia datang bersama istrinya, Abigail, yang berprofesi sebagai dokter. Awalnya mereka ragu, tapi demi masa depan putra mereka, Lucas, keduanya pun setuju. Program ini sendiri dipimpin oleh seorang ilmuwan bernama Dr. Collingwood. Dr. Collingwood punya harapan besar pada Rick. Bukan tanpa alasan, Rick punya rekor yang luar biasa. Dia pernah bertahan hidup 3 hari di gurun Suriah tanpa makanan dan minuman, padahal saat itu sedang terluka parah. Ini bukti bahwa tubuh Rick punya kemampuan bertahan yang istimewa. Setelah semua data terkumpul, para relawan dibawa ke laboratorium. Di sana, seorang dokter bernama Freya menyambut mereka dengan satu peringatan. Dia berharap mereka tidak mudah sakit karena selama seminggu ke depan, tubuh mereka akan menerima 300 suntikan serum. 1 minggu berlalu, dan tahap pertama pun berhasil mereka lewati. Untuk merayakannya, diadakanlah pesta barbeku untuk semua relawan dan keluarga. Di tengah suasana santai, terungkap kekhawatiran mereka. Apa mereka bisa kembali ke bumi setelah misi ini selesai? Pertanyaan itu menggantung, tapi tidak ada yang mundur. Mereka semua punya tujuan yang sama, yaitu menyelamatkan keluarga mereka dari bumi yang sekarat. Malam itu, sesuatu yang aneh terjadi pada Rick. Tubuhnya tiba-tiba demam sangat tinggi. Abigail, sebagai seorang dokter sekaligus istri, segera memberinya obat, berharap kondisi suaminya segera membaik. Beberapa hari kemudian, Dr. Collingwood mengumumkan bahwa DNA para relawan mulai berubah. Artinya, saatnya lanjut ke tahap kedua, yaitu serangkaian tes ketahanan fisik yang di luar nalar. Salah satunya adalah menyelam tanpa alat bantu napas. Hasilnya mencengangkan. Hanya 2 orang yang mampu bertahan lebih dari 30 menit, yaitu Rick dan seorang relawan wanita bernama Tali. Tali akhirnya menyerah di menit ke-39. Tapi Rick, dia masih terus bertahan. Bahkan dia sempat berenang dengan kecepatan yang tidak wajar, membuat semua orang yang melihatnya terheran-heran. Di rumah, Rick menunjukkan kemampuan barunya ini pada Abigail dan Lucas. Setelah menidurkan putranya, Rick dan Abigail menghabiskan waktu berdua di kolam renang. Saat itulah, Abigail melihat sesuatu yang ganjil. Ada semacam urat nadi berwarna hitam di tubuh Rick. Tapi anehnya, penampakan itu hilang secepat kemunculannya. Abigail pun mencoba untuk tidak terlalu memikirkannya. Keesokan harinya, saat Rick menjalani operasi pertamanya, istri dari relawan lain datang mengunjungi Abigail. Dia bercerita kalau suaminya Ryan sangat mengkhawatirkan proyek ini.
Meskipun Abigail juga merasakan hal yang sama, ia berusaha menenangkan tamunya. Dia mengingatkan bahwa semua ini mereka lakukan demi masa depan anak-anak mereka. Their father was a hero. Setelah operasinya selesai, kondisi Rick terlihat baik-baik saja. Namun suatu malam dia terbangun dan mengeluh kepanasan. Abigail pun berinisiatif mengambilkan semangkuk besar es batu. Anehnya, saat Rick memasukkan tangannya, dia bilang es itu terasa seperti air biasa. Padahal, ketika Abigail mencobanya, tangannya terasa beku saking dinginnya. Saat mereka berlari pagi bersama, Rick menunjukkan stamina yang jauh melampaui manusia normal. Mereka berlari begitu jauh hingga menemukan sebuah tempat tersembunyi dengan pemandangan yang sangat indah. Ujian pun masuk ke tahap ketiga, dan kali ini jauh lebih berat. Mereka harus berenang di air bersuhu rendah dan berlari menggunakan masker khusus. Semua ini dirancang agar tubuh mereka terbiasa dengan lingkungan ekstrem di Titan. Seperti biasa, Rick dan Tali berhasil melewatinya dengan gemilang, sementara beberapa relawan lain mulai berguguran. Namun, sebuah tragedi terjadi. Ketika para relawan sedang membersihkan diri, salah satu dari mereka tiba-tiba kejang-kejang lalu meninggal dunia. Kejadian ini sontak menyebarkan ketakutan. Mereka mulai bertanya, apakah nasib yang sama juga menunggu mereka? Rick mencoba menenangkan yang lain, mengingatkan bahwa risiko ini sudah mereka ketahui sejak awal. Semua ini demi keluarga yang mereka cintai. Di tempat lain, Abigail sedang membantu suami Tali yang bernama Andre untuk menyiapkan makanan. Andre bercerita bahwa dia sebenarnya tidak setuju dengan keputusan istrinya. Dia hanya ingin Tali menjadi istri biasa, seperti wanita lainnya. Suasana semakin tegang. Malam itu, saat mereka semua hendak makan malam bersama, salah satu relawan bernama Zen tiba-tiba mengamuk. Dia menyerang istrinya sendiri tanpa sebab. Para relawan lain terpaksa meringkusnya dengan paksa, sementara Abigail segera membawa istri Zen yang ketakutan menjauh dari sana. Keesokan harinya, setelah insiden Zen yang mengerikan itu, Freya dan para dokter lain mendatangi setiap relawan. Mereka memberikan obat tambahan. Katanya sih, tujuannya supaya tidak ada lagi yang mengamuk seperti Zen. Tapi bukannya tenang, Abigail justru semakin cemas. Setelah meminum obat itu, kondisi Rick malah menunjukkan tanda-tanda yang mengkhawatirkan. Salah satunya, dia sampai batuk berdarah. Didorong rasa curiga, Abigail diam-diam mengambil sampel darah suaminya. Malam itu, saat hendak tidur, kecurigaannya terbukti. Dia menemukan ada banyak sekali kamera tersembunyi di seluruh penjuru rumah. Mereka diawasi 24 jam penuh. Bukan cuma itu, saat Rick berendam di kolam, sebuah pemandangan mengerikan terjadi. Kulitnya mulai terkelupas dengan sendirinya dan rambutnya rontok parah. Kekhawatiran Abigail sudah tidak bisa dibendung lagi. Esoknya, dia segera memeriksa sampel darah Rick di bawah mikroskop. Hasilnya membuat lututnya lemas. Sel darah di tubuh Rick perlahan berubah menjadi hitam pekat. Di tengah semua keanehan ini, program tetap berjalan. Para relawan kembali menjalani operasi. Kali ini, Dr. Collingwood punya rencana untuk mengubah mata mereka agar bisa melihat dalam gelap mirip seperti mata kucing. Operasinya memang berjalan lancar, tapi Rick harus memakai penutup mata untuk sementara waktu. Namun, tidak lama kemudian, Rick mulai mengeluh kesakitan. Matanya terasa seperti terbakar, memaksanya untuk dirawat di rumah sakit. Di sana, Abigail mencoba meminta penjelasan dari Dr. Collingwood. Tapi yang dia dapatkan hanyalah perintah untuk pulang tanpa jawaban apapun. Saat sedang menyiapkan pakaian ganti untuk Rick, Abigail melihat pemandangan yang tidak biasa. Banyak sekali tentara bersenjata lengkap berkumpul di depan rumah Ryan. Tanpa mereka sadari, Zen ternyata mengamuk lagi. Dan kali ini akibatnya jauh lebih fatal. Dia tidak sengaja membunuh istrinya sendiri. Melihat mutasi di tubuh Zen yang semakin menjadi-jadi, para tentara tidak punya pilihan lain selain mengakhiri hidupnya. Abigail tidak mau Rick berakhir seperti Zen. Saat Dr. Collingwood sedang rapat dengan para tentara, dia nekat menyelinap masuk ke dalam ruang kerja si dokter. Di sanalah dia menemukan jawabannya. Di antara tumpukan dokumen, Abigail membaca fakta mengerikan tentang relawan lain yang sudah meninggal. Selama ini, Dr. Collingwood ternyata mencampurkan DNA hewan ke dalam tubuh mereka. Inilah yang merusak DNA manusia dan mengacaukan emosi para relawan.
Di ruang rapat, pimpinan para tentara yang bernama Kolonel Solano akhirnya marah. Dia merasa dibohongi. Selama ini Collingwood bilang kalau program ini hanyalah serangkaian tes, bukan eksperimen berbahaya yang mengubah manusia jadi monster. Kolonel Solano pun memerintahkan agar program gila ini segera dihentikan. Singkat cerita, saat Rick sudah kembali ke rumah, Dr. Collingwood datang menemui mereka. Dia berusaha menjelaskan bahwa apa yang terjadi pada Zen adalah sebuah kesalahan perhitungan. Otak Zen tidak sanggup menahan perubahan yang terjadi. Dia berjanji hal itu tidak akan menimpa Rick asalkan Rick mau menjalani satu operasi lagi. Tentu saja Abigail menolak mentah-mentah. Dia sudah muak dengan semua kegilaan ini. Dr. Collingwood kemudian memainkan kartu terakhirnya. Dia berkata, jika Rick tidak dioperasi, nasibnya sudah pasti akan sama seperti Zen. Kalimat itu berhasil membuat Abigail merasa kalah. Dia sedih karena sadar tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Keesokan harinya, Rick melepas penutup matanya. Ajaibnya, penglihatannya kini jauh lebih tajam dari sebelumnya. Sadar kalau rambutnya tidak akan pernah kembali normal, Rick mencukur habis sisa rambut di kepalanya. Beberapa hari setelah itu, para relawan mulai menjalani proses operasi. Sayangnya, nggak semua bisa bertahan. Satu persatu mulai tumbang karena tubuh mereka nggak sanggup menyesuaikan diri. Hingga akhirnya, hanya Rick dan Tali yang berhasil melewati semua tahapan eksperimen itu. Melihat kondisi Rick dan Tali yang berubah drastis, Abigail cuma bisa terdiam. Soalnya sekarang, mereka hanya bisa berkomunikasi lewat frekuensi rendah. Suara mereka sudah tidak lagi bisa didengar oleh manusia. Mereka sudah bukan manusia biasa lagi. Untuk sementara, Rick dan Tali dipersilakan pulang. Tapi ternyata, tubuh Rick yang berubah justru membahayakan Abigail. Secara nggak sengaja, Rick melukai Abigail. Dan itu membuat Abigail ketakutan. Sejak saat itu, ia nggak berani lagi dekat-dekat dengan Rick. Singkat cerita, malam itu setelah Abigail menidurkan Lucas, ia merasa ada sesuatu yang aneh di luar rumah. Dan saat ia keluar untuk memastikan, ia melihat Tali berdiri di sana dengan tangan penuh darah. Ternyata, Tali baru saja menyerang Andre, suaminya sendiri, dan Andre pun tewas. Kejadian itu langsung membuat tentara turun tangan. Mereka tahu Tali telah melakukan pembunuhan, dan tanpa pikir panjang, mereka langsung melepaskan tembakan ke arahnya. Saat mereka berusaha menangkap Rick, situasi malah makin kacau. Rick melawan balik. Ia menghajar semua tentara yang mencoba menghentikannya, lalu kabur entah kemana. Setelah insiden itu, Kolonel Solano mengerahkan seluruh pasukannya untuk memburu Rick. Ia bahkan tak peduli meski Dr. Collingwood mencoba mencegahnya. Bagi Solano, Rick sudah jadi ancaman. Sementara itu, Abigail tidak tinggal diam. Ia yakin Rick pasti pergi ke tempat istimewa yang dulu sering mereka kunjungi berdua. Dan benar saja, di sanalah ia menemukan Rick sedang bersembunyi. Meski masih takut, Abigail memberanikan diri mendekat. Ia mengulurkan tangan, lalu mencium Rick. Dengan harapan, Rick masih bisa merasakan cinta itu. Tapi belum lama mereka bersama, pasukan tentara datang dan menemukan lokasi mereka. Beberapa waktu kemudian Abigail terbangun. Dr. Collingwood berada di sampingnya dan memberi kabar kalau seluruh eksperimen akhirnya dihentikan. Ia menyarankan Rick segera dikirim ke Titan. Sebelum kondisinya berubah semakin buruk seperti Tali, Abigail bersama Dr. Collingwood pun mendatangi tempat di mana Rick ditahan. Tapi ternyata ini jebakan. Dr. Collingwood ingin Abigail menyuntikkan serum bernama Quatipain yang bisa menghapus ingatan Rick. Tapi Abigail sudah mencium gelagat aneh. Meski ia terlihat mengikuti rencana itu, sebenarnya Abigail mengganti isi serum itu dengan cairan lain. Ia tetap menyuntikkannya ke tubuh Rick lalu mencium keningnya pelan sebelum pergi bersama Dr. Freya. Beberapa menit kemudian, seorang tentara mendekati Rick, tapi yang terjadi, Rick langsung bangkit dan menyerangnya. Ia berhasil kabur. Dan saat itu juga, semuanya jadi jelas. Serum yang diberikan bukanlah serum penghapus ingatan. Abigail yang sudah membawa Lucas berhasil bertemu kembali dengan Rick. Tapi belum sempat Rick diobati, tentara kembali datang dan langsung menodongkan senjata ke arah mereka.
Untuk terakhir kalinya, Dr. Collingwood memohon agar Abigail, Freya, dan Lucas segera pergi meninggalkan Rick, tapi Abigail menolak. Kolonel Solano yang menyaksikan itu memutuskan untuk menahan Dr. Collingwood. Ia bilang, ia tak akan pernah menyerang perempuan atau anak-anak. Abigail langsung memeluk Rick, dan di detik itulah ingatan Rick tentang keluarganya kembali. Semua kenangan tentang cinta, kebersamaan, dan tujuan awalnya muncul satu persatu. Beberapa waktu setelah kejadian itu, Abigail dan Dr. Freya memulai proyek Titan 2. Tapi kali ini, mereka melakukannya dengan cara yang lebih manusiawi. Karena tujuan mereka jelas, menyelamatkan umat manusia dari kehancuran. Di sisi lain, Rick akhirnya tiba di Titan. Di planet asing itu, ia mulai menjalankan misi barunya. Terbang menembus atmosfer Titan, mencari tempat baru untuk membangun peradaban manusia, dan film pun berakhir, guys. Film ini seolah ingin mengatakan bahwa di tengah krisis terbesar sekalipun, kekuatan yang paling utama bukanlah teknologi atau kecerdasan, melainkan ikatan keluarga dan cinta. Itulah satu-satunya hal yang tidak bisa dihitung dengan rumus, dan satu-satunya hal yang layak untuk diperjuangkan sampai akhir. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.